wa sunnah lan den sunataken kunutun apa kunut bisubhin ing dalam salat subuh ai tegese fi i'tidali rakaatihi asaliyah tegese ing dalam i'tidalnya rakaatnya subuh asaniyati kang kaping pindho ba'da zikri ar-ratib ing dalam setelah zikir ratib alal wajhi atas satu pendapat wa utawi zikir ratib ila syai'im ba'du itu lafat ila syai'im ba'du sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'im ba'du baru kunut wa'tidali akhiri witri nisfi akhir lan i'tidalnya akhir witirnya separuh akhir kang terakhir min Ramadan sangking bulan Ramadan lil ittiba karena mengikuti Nabi. Wa yukrahu lan den makruhaken apa kunut. Finis fil awali ing dalam separuh yang pertama. Kabaqiyati sanah koyo tahun yang lain wa bisa iri maktubatin lan kalawan sisanya sholat maktubah. Ya, kapan-kapan beli kitab ini ya. Habis liburan ya. Sekarang dengerin nggak apa-apa, oke? Ikut ngaji ya. Lan kalawan sisanya sholat maktubah minal khamsi sangkeng 5 waktu fi'tidali rakaatil akhirah ing dalam i'tidalnya rakaat yang terakhir walau masbukan walaupun itu makmum masbuk konata yang kunut sapa makmum masbuk ma'a imamihi beserta imamnya masbuk linazilatin karena ada musibah yang turun linazilatin karena ada bahaya atau musibah nazalat kang turun opo nazila bil muslimin kalawan piro-piro orang Islam lil muslimina kalawan piro-piro orang Islam walau wahidan walaupun itu satu tak ada kang berpengaruh naf'uhu opo manfaatnya wahid ka'asril alim seperti ditahannya orang alim awis syuja atau orang pemberani wadzalika lan utawi mungkono sunnahnya kunut nazilah namanya dika. Jadi kalau di sholat duhur asal ada yang kunut itu namanya kunut nazilah. Apa nazilah? Karena ada bahaya yang menimpa umat muslim. Oh ternyata warga Palestina umpamanya sekarang diinjak-injak lagi oleh Israel. Nah, kita disunahkan melaksanakan kunut nazilah. Kunut karena ada bahaya yang menimpa kepada umat muslim. Wasawa lil ittiba iku karena mengikut Nabi wasawaun itu sama saja fiha ing dalam nazilah al khaufu utawi khawatir walau min adui muslim walaupun itu sangkeng musuhnya orang Islam awil kohti atau paceklik
awil waba atau waba. Waharajalan metu bil maktubah kalawan sholat maktubah an-naflu opo sholat sunnah walau idan walaupun itu hari raya. Gak usah kunut. Sholat hari raya pakai kunut gak usah, gak disunahkan. Wal mazzurat lan sholat nazar fala yusanu fihima. Fala yusanu mongko tidak disunahkan opo kunut fihima ing dalam sholat sunnah dan nazar. Di depannya an-naflu wal mandurah. Fihima ing dalam keduanya an-naflu wal mandurah. Ini jika menjelaskan tentang kunut. Tempatnya kunut itu yang disunahkan. Kunut yang disunahkan itu bukan cuma dalam subuh saja, tapi dalam 3 tempat. Yang pertama di iktidal rokaat kedua dari sholat subuh kayak tadi umpamanya ya. Jadi ketika setelah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Langsung min syai'im ba'du kunut. Yaitu di rokaat kedua di iktidal. Rokaat kedua dalam sholat subuh. Paham ya? Setelah lafaz apa? Min syai'im ba'du. Wis yang pertama. Yang kedua, i'tidal di sholat witir di separuh terakhir di bulan Ramadannya. Tanggal 15 terakhir. Setelah tarawih selesai, terus witirnya ya. Witirnya kan 3 rakaat umpamanya. Kita ngambil yang 3. Karena itu jika witir bisa dilaksanakan satu rakaat. Witir itu kan ganjil. Minimal 1, bisa 3, bisa 5 terserah. Lah, di i'tidal rakaat terakhir dari separuh yang terakhir bulan Ramadan itu disunahkan untuk kunut. Kalau kunut di separuh yang pertama, jadi mulai tanggal 1 sudah pakai kunut, tanggal 5 kunut, maka itu hukumnya makruh. Paham ya? Jadi bukan berarti tambah banyak perbuatan, tambah mendapat pahala, enggak. Kunut di sholat witir itu hanya di witir bulan Ramadan separuh yang terakhir. Kalau separuh yang pertama, tanggal 10 jika sudah kunut umpamanya, tanggal 9 Ramadan pakai kunut di witir, itu bukan sunnah tapi hukumnya makruh. Paham ya? Wis. Yang ketiga, di sholat yang 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu kalau ada bahaya yang turun. Paham ya? Seperti kemarin ya. Ketika Palestina oleh Israel. Maka kunut. Makanya kalau kita di masjid ternyata asar kok kunut. Maghrib kok kunut. Itu namanya kunut nazilah. Apa nazilah? Karena ada bahaya yang turun yang menimpa kepada umat Muslim. Walaupun 1 orang. Jadi ada 1 orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. 1 ulama sangat berpengaruh. Terus ternyata ada yang menahannya. Atau presiden umpamanya. Ada yang menahan presiden. Ini kan sangat berpengaruh ya. Maka walaupun 1 orang menimpa kepada 1 orang bahaya tadi, maka kita juga disunahkan untuk kunut. Paham ya? Itu namanya kunut nazilah. Atau karena musim paceklik. Paham ya? Atau tidak aman. Naudzubillah, di tempat kita enggak aman. Sering terjadi pencurian. Lama enggak hujan. Sering terjadi apa? Perampokan, pertengkaran. Maka juga dianjurkan kunut, namanya apa? Kunut nazilah. Paham ya? Oh iya, jadi tadi terkait masalah kunut nazilah di selain subuh dan witir, itu hanya berlaku dalam sholat 5 waktu.
Kalau jika sholat sunnah setelah maghrib, setelah isya, nggak usah kunut. Dan bahkan seperti sholat hari raya, itu juga tidak usah kunut. Begitu juga sholat nazar. Jadi yang dianjurkan pakai kunut nazilah itu hanya dalam sholat maktubah, sholat 5 waktu umpamanya.